Halo adik-adik, perkenalkan, nama saya Yusuf Ibrahim, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam YIN Sorong. Kalian masih bingung mau kuliah tapi ambil jurusan apa? Kalau kalian ingin belajar tentang keislaman, sekaligus mengembangkan kemampuan mengajar kalian, berbicara di depan umum, dan juga ingin bermanfaat bagi lingkungan masyarakat kita, yuk bergabung bersama kami di Pendidikan Agama Islam YIN Sorong. Di sini kalian tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama saja, tetapi kalian di sini juga dipersiapkan menjadi seorang pendidik, seorang pemimpin masa depan yang profesional dan juga berakhlak mulia. Dengan UKT yang mulai hanya 1.800.000 per semester serta berbagai beasiswa seperti contohnya KIP, Basnas, YBMPLN, Bank BSI, dan juga ada beasiswa program Provinsi Papua Barat Daya. Kini kuliah impian menjadi semudah digenggam. Jadi yuk tunggu apa lagi? Bergabung bersama kami di program studi Pendidikan Agama Islam YIN Sorong. Pendidikan Agama Islam, alim, soleh, kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan semangat dan juga siap untuk belajar. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan dan kita curahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada sahabatnya, keluarganya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Baik adik-adik semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita baca doa agar apa yang nanti kakak sampaikan bisa berguna buat kalian semua dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, adik-adikku semuanya, sebelum memulai pembelajaran, kakak absen terlebih dahulu ya. Rangga, hadir? Ada? Hadir. Rizky? Fauzan? Firman? Arya? Mana orangnya? Oh, oke, diangkat tangannya, oke? Yuda, Yahya, Raffi, Kevin, Shiva, Diva, Alvina, Ulfa 1. Oke, hadir. Ulfa 2 yang mana? Hadir. Rani, yeah. Mio, Ambar, Pamela, Kinanti hadir. Oh, alhamdulillah hari ini pada hadir semuanya ya. Oke, adik-adikku semuanya. Sebelum kakak masuk ke materi, jadi materi kita pada pagi hari ini yakni mengenai sujud. Oke. Jadi nanti kita akan belajar 3 sujud
yaitu sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Oke? Ada yang tahu sujud syukur di sini? Ada yang pernah melaksanakan sujud syukur? Belum ada ya? Jadi kalau kalian ketika pernah nih kalian menang dalam perlombaan atau kalian selamat dari bahaya, caranya kalian selain bersyukur dalam ucapan, selain dalam kalian mengucapkan alhamdulillah, itu kalian bisa melakukan yaitu dengan cara sujud syukur. Dengan apa nanti akan jelaskan lebih lanjutnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari 3 sujud. Yang pertama tadi ada sujud apa? Syukur. Yang kedua, sahwi. Yang ketiga yakni tilawah. Oke. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, Bapak akan memberikan video singkat mengenai tata cara sujudnya, pengertiannya, dan juga kapan saat melaksanakan sujudnya. Jadi Bapak minta tolong yang pertama dari perempuan sini yang di belakang maju sebentar, Bapak akan ngasih tahu videonya, ditonton sebentar ya. Habis itu nanti kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Nanti Bapak akan jelaskan lebih rincinya bagaimana pengertiannya, tata caranya, kapan harus melakukannya, dan bagaimana gerakannya. Oke, silakan maju ke sini. Yang belakang maju dulu. Nanti yang laki-laki gantian ya. Sini. Yang belakang maju. Kita nonton bareng-bareng di sini. Maju semua. Enggak apa, belakang sini. Maju. Jatuh lagi. Kelihatan yang belakang? Ayo bertiga sini. Jadi nanti bisa kelihatan semua. Kakak play ya. Nanti kalian lihat pengertian itu apa. Setidaknya sebelum kalian nanti mendapatkan materi dari kakak, kalian ada gambaran sedikit. Oh, tadi aku habis lihat video nih, caranya begini. So, oh, ini waktunya tuh sekiranya begini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian tonton dulu ya. Sabar dulu ya, nanti gantian yang laki-laki. Cuman 4 menit aja kok, sebentar. Ada yang pernah di sini laki-laki sujud syukur pernah? Sujud sawi? Belum pernah, berarti baru pertama kali ini belajar. Oke, berarti baru ya. Oh, bagus nih, pada bagus semua, bagus. Kedengaran kan suaranya? Sujud sahwi sebelum salam. Tuh. Bisa diperhatikan bareng-bareng. Itu sujud sahwi itu nanti dilakukan bacanya dibaca 3 kali. Jadi nanti kakak minta kalian nanti bisa praktek ya.
Nanti kakak bantu bareng-bareng bagaimana biar nanti kalian nggak lupa. Nanti mau ada salah apa gimana nggak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Malu-malunya di sini nggak apa-apa daripada nanti malunya di luar. Jadi nanti kita sama-sama praktek yang perempuan sendiri, yang laki-laki nanti kita sendiri. Nanti akan kakak bantu mengenai prakteknya. Sujud tilawah. Nanti kalau ada yang kalian bingungin nanti ngomong ke kakak ya. Nggak kakak kasih tahu. 2. Sujud tilawah di dalam salat. Allah la tuti' wasjud wa qatarib. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. 3. Tata cara sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seorang muslim sebagai bentuk rasa syukur atas Allah. Sujud syukur dapat dilakukan dengan berdiri ataupun dengan praktek. Nawaitu sujud syukri sunnatalillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar 3 kali. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Sudah? Oke. Kita ambil ya. Sekarang giliran yang laki-lakinya. Yuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo sini, yang laki-laki sekarang maju. Sudah. Awas dulu, geser dulu, sabar. Bentar dulu. Awas lepas dulu. Nah, agak maju sedikit. Nah. Jadi kakak kasih gambaran yang sedikit. Nanti kalian biar saat kakak menjelaskan atau kakak pas nanti ada praktek, biar kalian nggak begitu bingung ya. Tonton videonya bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara tingkat sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud syukur. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal yang masih terhitung sunat bukan atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat salat, kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilakukan dalam salat sedangkan mengerjakannya dengan sujud sahwi adalah lupa membaca doa qunut atau lupa mengatakan tahiyat awal. Bila kita ragu dalam salat,
sekarang akan menambah satu rakaat sujud sawi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sawi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya maka sholat tetap sah. Gimana? Dalam masa Udah ada sujud sawi taunya sedikit gitu? Biar nanti kalau agak jelasin nggak begitu bingung. setelah salam, maka kita mesti melakukannya setelah salam. Berikut prakteknya. 1. Sujud sawi sebelum salam. Fil alamina majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Jadi yang salam. Karena aku pada boleh Disimak sama-sama, jangan berantem. Tuh bacaannya didengerin, nanti biar kalian nggak bingung. Yuk. Oke? Oke. Ketika membaca ayat-ayat sajadah sujud tilawah Kalau jadi kelas kamu gak biar hari kalau bisa kita aku kadang langsung kamu mendengarkan aku yaitu sujud yang dibacakan ketika kita membaca ayat sajadah dalam ada ada di terus kan apa yang cantik tilawah yang membaca sujud maka yang mendengarkan disunahkan ikut sujud, tapi jika orang yang membaca Al-Quran tersebut tidak sujud maka yang mendengarkan tidak disunahkan ikut sujud. Sujud tilawah. Tangan ini pakai tangan ini tadi bisa Oke, sudah? Oke. Sudah semuanya ya. Agak ambil dulu. Nanti lagi, oke? Oke. Tadi kalian semua sudah melihat video singkat penjelasan mengenai pengertiannya, tata caranya, dan juga bacaannya apa saja. Oke, kakak akan bacakan sedikit mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sahwi, dan juga sujud tilawah dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan eksplorasi materi pada buku paket dan LKPD, peserta didik dapat mengidentifikasi sebab dan perbedaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah dengan tepat.
Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab dan refleksi, peserta didik dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sahwi, dan tilawah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang terakhir, yakni melalui kegiatan demonstrasi dan praktik, peserta didik dapat mempraktikkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah sesuai ketentuan syariat dengan benar dan percaya diri. Oke, baik. Oke, kakak minta sekarang kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompoknya ada 6. Kakak yang pilih atau kalian yang pilih? Yang laki-laki? Kamu yang pilih. Yang perempuan? 6 orang ya. Oke, boleh. Silakan bergabung satu kelompoknya. 6 orang, siapa aja? Ayo. Baik, yang ke depan sini berarti kelompok 1. Siapa aja yang mau kelompok 1? 3 orang lagi. Oh, ini sudah 6. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2. Oh, berarti kelompok 3-nya gabung. Gak apa, gabung. Mau gak gabung? Hah? Gak mau gabung? Kevin mau gabung sama sebelah? Gak mau gabung, Kevin? Rizky mau? Biar nanti kita kegiatannya biar cepat selesai. Gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng, gak usah malu-malu. Kita di sini mau belajar bareng-bareng. 3 orang aja di depan di sini. Siapa yang mau di sini? Yahya mau? Siapa aja? Ayo sudah, cepat. Rizky sudah sini. 3 orang ya, sini. Duduk sini aja, duduk sini, kamu duduk sini aja. Yang laki-laki duduk sini aja. Kalian bertiga ke belakang. Kalian bertiga bertegang sini. Sana, ke belakang ya, oke? Sudah? Sudah berkumpul semuanya? Mungkin siapa? Siapa namanya ini? Rani ke depan sini, Rani ke depan sini. Kalian bertiga ke sini aja. Ini buku materinya. Pegang. Kalian bertiga ya. Nih buku materinya, pegang. Sama ini buku materinya. Gitu, maaf. Oke. Oke, silakan dilihat buku materinya sekarang. Dilihat bukunya. Sudah? Oke. Jadi pagi hari ini kita akan belajar mengenai 3 sujud. Apa aja 3 sujudnya itu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, tilawah. Sebelum kita masuk ke sujud syukur, sahwi, dan juga tilawah, kalian ada yang tahu nggak artinya sujud sendiri itu apa? Artinya sujud. Coba, ada yang tahu artinya sujud? Sebelum kakak menjelaskan lebih. Ada? Sujud itu adalah bentuk kepada Allah sebagaimana bentuk penghambaan diri kita, bentuk pasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menundukkan kepala kita ke lantai. Jadi artinya sujud itu kita menurunkan harga diri kita yang paling tinggi yaitu kepala untuk mencium lantai, dan itu hanya berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sholat dan juga sujud. Oke. Selanjutnya, pada saat kita sujud, bagian apa saja yang menyentuh pada lantai atau sajadah? Waktu kita sujud apa saja yang kena di lantai?
Ayo, angkat tangan. Angkat tangan terus jawab. Siapa apa aja? Kepala, tangan, kaki, dengan Ayo, satu lagi apa? Lutut ya, lutut. Ada perempuan tahu apa saja bagian yang menyentuh ke lantai? Apa? Coba pegang. Ngomong di sini. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semua di atas alas. Oke, good job. Oke. Jadi pada saat kita sujud yang menyentuh pada alas apa saja ini pertama yaitu dahi. Yang kedua telapak tangan. Yang ketiga lutut. Yang keempat baru jari. Iya, itu betul sekali, insyaallah. Oke. Jadi adik-adik semuanya sudah tahu ya tadi pengertian sujud pengertian sujud itu apa dan juga bagian apa saja yang menyentuh pada lantai. Oke, kita masuk ke sujud syukur. Sujud syukur, ada yang bisa bantu kakak bantu? Apa ada yang bisa bantu kakak untuk membaca? Yang pertama nih, sujud syukur. Ada yang bisa bantu untuk membaca? Yahya mau membaca atau siapa? Kamu? Ya, oke, silakan dibaca, pegang. Sujud syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Oke, terima kasih ya. Jadi sujud syukur ini dimaknai sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dan kapan kita melaksanakan sujud syukur? Sujud syukur ini kita laksanakan ketika kita memperoleh nikmat dan juga terhindar dari bahaya. Oke, ada hadis dari Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang berbunyi, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah. Tuh, bahwasanya di sini Nabi kita juga mencontohkan kalau mendapat kabar gembira, terhindar dari bahaya, beliau Nabi Muhammad kita itu melaksanakan sujud syukur. Oke, mantap. Oke, selanjutnya sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Ada yang mau bantu baca? Sujud syukur ini sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Yahya mau baca? Memperoleh nikmat dari Allah, terhindar dari bahaya. Sudah. Dua. Oke. Jadi ada dua sebab-sebab melaksanakan sujud syukur. Yang pertama di mana kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana tadi kakak sebutkan, sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukan langsung ketika nikmat itu diperoleh. Tetapi saat kita melaksanakan sujud syukur ini tidak bisa langsung di tempat. Contohnya nih. Jadi halo. Ya. Jadi ketika melaksanakan sujud syukur ini bisa dilaksanakan langsung di tempatnya, tetapi kita lihat alat tempatnya dulu. Kayak kita mendapatkan kabar gembira nih, kalian dapat juara, kalian terhindar dari kecelakaan. Nah, kalian harus
cari tempat yang suci, yang bersih, baru kalian melaksanakan sujud syukurnya. Jangan di tempat kayak misal kalian terhindar dari kecelakaan di jalan raya, kalian tiba-tiba sujud kan nggak mungkin. Nanti yang ada malah kalian ditabrak. Oke, silakan dibalik. Selanjutnya dibuka halaman yang kedua. Ya, dibuka halaman kedua. Sekarang kita masuk kedua, yaitu sujud sahwi. Ada yang bisa bantu kakak untuk membacanya lagi? Apa itu sujud sahwi? Ada yang mau bantu baca? Perempuan ada? Ini, dipegang dulu. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam salat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Iza sakka hadukum fi salatihi falam yadri kam salla Dibaca salah. artinya saja. Sudah? Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguan dalam salatnya. Diteruskan menurut yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi sujud sahwi itu merupakan sujud yang dilaksanakan ketika kalian lupa atau ragu dalam sholat. Oke, sujud sahwi ini biasa sering dapatnya itu di saat pada kita sholat. Tadi pada saat video kakak sudah berikan, tadi kan ada contohnya tuh. Sujud sahwi ada 2 kali kan tadi. Ada yang sesudah salam dan juga sebelum salam. Coba kalau kita lupa atau ragu pada rakaat atau sholat, biasanya sering terjadi di sholat apa? Kan sholat kan ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Biasanya yang sering kita kena yang sujud sahwi itu di mana? Ada yang tahu? Biasanya tuh kalian kalau lupa, biasanya lupa rakaat nih. Biasanya tuh yang sering itu ada di sholat zuhur, asar, sama isya. Itu kan ada 4 rakaat. Dimana kalian tuh sholatnya pasti terkadang ada yang nggak fokus, ada yang nggak tumakninah. Itu yang membuat kalian bisa lupa rakaat. Dan di situ kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke. Selanjutnya ada hadis riwayat Muslim, yakni apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Jadi maksud hadis ini yaitu ketika kalian nih lagi sholat zuhur, kalian sudah di rakaat kedua atau rakaat ketiga atau rakaat ketiga dan keempat, kalian lupa nih, aduh aku di rakaat berapa ya? Nah, kalian jangan batal, kalian selesaikan sholatnya dulu, baru nanti setelah sampai at-tahiyat sebelum salam, kalian laksanakan 2 kali sujud sahwi. Jadi pelaksanaan sujud sahwi itu pada saat sebelum salam. Tapi kalau memang kalian lupa setelah kalian ragu-ragu, kalian lupa rakaatnya berapa, tapi kalian pas at-tahiyat sudah salam, kalian bisa melaksanakannya itu di sesudah salam. Oke. Kita masuk ke bagian bawahnya. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya adalah yang pertama apa itu? Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Coba agak pengen tahu. Di sini
Ada yang tahu nggak rukun sujud ya, rukun sholat itu apa saja? Rukun sholat. Ada yang bisa kakak kasih hadiah. Sebutin semuanya. Rukun sholat itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, kakak kasih bocorannya. Semuanya ada 13. Kalau kalian bisa menyebutkan 13 semuanya, kakak kasih hadiah. Ayo. Ada yang berani? Rukun sholat. Ada yang tahu rukun sholat itu apa saja? Nanti tahu? Nah. Dari laki-laki nggak tahu? Ada yang pada tahu? Ayo sebutin semuanya. Kalau belum lengkap nggak dapat hadiah. Tapi kalau bisa lengkap dapat hadiah. Tahu? Maaf. Oke. Jadi rukun sholat itu ada 13. Kalian boleh catat di bukunya kalian. Dikeluarin dulu bukunya. Jangan lupa ya, rukun sholat ini hukumnya wajib. Jika pada saat sholat kalian melewatkan salah satu rukun, maka sholat kalian tidak sah. Dan berarti itu sholatnya batal. Oke? Rukun sholat yang pertama yaitu niat. Ya, yang pertama yakni niat. Yang kedua berdiri. Ini berdiri ada pengecualiannya. Ketika lagi sakit kalian bisa duduk, tapi diwajibkannya memang berdiri. Oke? Yang ketiga, ada yang tahu ini? Namanya apa ini? Betul sekali. Yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Selanjutnya yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah. Itu yang keempat. Yang kelima, ruku. Sudah? Yang keenam, ada yang tahu bangun dari ruku namanya apa? Ayo, siapa yang tahu? Sebelum kakak tulis nih, ada yang tahu namanya apa? Bangun dari ruku namanya? Kan sami Allahu liman hamidah. Nah, itu namanya apa? Apa? I'tidal. Ya, namanya i'tidal. Itu rukun sholat yang ke-6, i'tidal. Sudah, selanjutnya setelah bangun dari ruku, apa kita melaksanakannya setelah itu? Sujud. Betul sekali. Yang ketujuh, sujud. Yang delapan, duduk di antara dua sujud. Itu termasuk rukun. Oke. Sudah? Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Tasyahud, tahu tasyahud? Duduk tasyahud akhir. Itu yang ke-9. Jadi duduk tasyahud akhir itu ketika kalian membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Itu duduk tasyahud akhir.
Lalu yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau membaca doa tasyahud akhir. Oke, sudah. Yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah semua menulis? Membaca sholawat Nabi. Yang 10 tadi membaca tasyahud akhir. Tadi kan duduk. Nah, yang 10 itu membaca doanya. Tadi setelah yang ini tuh membaca apa nih? Membaca tasyahud akhir itu setelahnya duduk tasyahud akhir. Ini membaca apa? Membaca sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi. Ada yang tahu? Ada yang paham? Mengapa kita harus membaca sholawat kepada Nabi? Ada yang tahu? Jadi dengan kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad itu sebagai bentuk agar kita tidak lupa mengucapkannya. Jadi pada at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah itu kan nanti di pertengahan ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalian itu harus membacanya. Jangan sampai kalau kalian at-tahiyat melewatkannya itu. Ketika kalian melewatkannya itu berarti sama saja sholatnya kalian tidak sah. Hafal kan at-tahiyat semua? Hafal? Mau coba dites? Ayo kita coba baca bareng-bareng yuk. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nah, yo. Hop. Oke, stop. Nah, di sini kan kalian membaca sholawat tuh. Jadi pada saat kalian at-tahiyat, kalau kalian lupa membaca ini sholawat, berarti nanti kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke. Yang selanjutnya rukun yang ke-12 yakni salam. Yang ke-12 salam. Oke, sudah. Yang terakhir yakni tertib. Oke, sudah semuanya. Jadi dimaksud tertib di sini ialah kalian pada saat melaksanakan sholat itu kan pasti ada urutannya, mulai dari berdiri, mulai dari ruku sampai sujud, itu kan ada urutannya. Jangan sampai urutannya itu bisa terbolak-balik, itu bisa membuat sholat kalian tidak sah dan itu sangat menyeleweng sekali dari ajaran yang pernah diajarkan kepada kita. Oke, sudah. Selanjutnya dilihat bukunya ya, buku materinya. Yang kedua, sujud sahwi itu dilakukan karena kita ragu atau lupa dalam jumlah rakaat. Seperti tadi kakak bilang, kalau kalian ragu pada saat sholat atau lupa rakaatnya, kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Oke. Yang ketiga yaitu apa itu yang ketiga? Lupa membaca doa kunut. Jadi buat adik-adik semuanya yang sholatnya kalau subuh membaca kunut atau malah nggak sholat subuh nih. Siapa yang nggak sholat subuh nih? Ayo sholat ya. Kalian sudah harus mulai belajar dan mewajibkan diri kalian untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat subuh itu yang kalian menggunakan kunut
Tapi kok suatu ketika kalian lupa, itu berarti kalian harus melaksanakan sunnahnya, yakni sujud sahwi. Jangan disengaja, aku nggak mau pakai kunut, malas lagi pengen capek. Jangan. Membaca doa kunut itu juga ada baiknya untuk tubuh kita. Itu karena salah satu doa kunut juga itu termasuk doa. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Jadi pada saat kalian melaksanakan sholat, misal sholat duhur nih, kan ada 2 kali at-tahiyat di rakaat kedua dan juga rakaat keempat. Jadi pas rakaat kedua kalian lupa at-tahiyat, malah kalian berdiri, gak apa-apa, jangan dibatalin, lanjut aja sholatnya. Tapi nanti ketika di rakaat keempat sebelum salam, kalian melaksanakan sujud sahwinya. Yang kelima, yakni kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Gitu. Oke. Sekarang dibuka halaman belakangnya lagi. Kita masuk ke materi sujud tilawah. Ada yang bisa bantu kakak untuk membacakan apa itu sujud tilawah? Ada yang mau bantu baca? Rizky? Silakan Rizky. Sujud tilawah itu apa Rizky? Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran, itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada sholat membaca, menghafal, atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar. Oke, terima kasih Rizky. Jadi sujud tilawah ini ialah kalian melaksanakan sujud tilawah itu pada saat kalian membaca atau mendengarkan seseorang membaca ayat sajdah. Ada yang tahu ayat sajdah? Ayat sajdah. Ini dia. Ayat sajdah itu seperti ini. Ayat yang ada tandanya ini nih. Kalian pasti baca Al-Quran sudah pernah melihatnya. Ini namanya ayat sajdah. Jadi ketika kalian membacanya atau mendengarnya, kalian disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Tetapi ketika kalian pada saat mendengar nih yang membaca tidak sujud tilawah, berarti kalian nggak usah sujud tilawah. Sunnah hukumnya. Oke? Ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang mengenai sujud tilawah ini, di mana Nabi SAW pernah membaca Al-Quran, di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersama-sama sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Nah, di sini silakan dilihat ya pada hadis ini bahwasanya Nabi Muhammad sendiri pernah melaksanakan sujud tilawah itu pada saat sholat. Jadi ketika Nabi sujud, para sahabat juga ikut sujud. Tapi bagaimana jika Nabi tidak sujud? Apakah para sahabat sujud? Jawabannya tidak, karena yang membaca tidak melaksanakan sujud tilawahnya. Oke, kita lihat bagian pertengahan. Sujud tilawah itu terdapat ayat sajdah itu terdapat di Al-Quran ada 15. Coba kita baca sama-sama. Quran surah Al-A'raf ayat 206. Itu ini ayat yang ini semua ini termasuk ayat-ayat sajdah yang tadi ada tandanya seperti ini. Oke? Jadi nanti kita akan prakteknya. Di sini kakak akan hanya menjelaskan mengenai materinya saja. Selanjutnya, syarat pelaksanaan sujud tilawah. Yang pasti kalian harus suci dari hadas dan juga najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya pada materi kita, yakni sujud syukur, sahwi dan juga tilawah itu kalian harus suci dari hadas dan juga najis, menggunakan pakaian yang menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Oke, selanjutnya kita tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi dan juga tilawah. Silakan dibuka halaman berikutnya.
Jadi ada semuanya. Tata cara yang pertama, sujud syukur itu menghadap kiblat. Yang kedua, kita membaca niatnya. Nah, ini kakak akan kasih tahu niatnya pada saat praktek ya. Jadi niat pada sujud syukur yakni nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Itu nanti kalian takbir, langsung kalian sujud, membaca doa sujudnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 3 kali, langsung kalian salam. Oke, jadi nanti prakteknya itu kalian membaca niatnya, takbir, Allahu akbar, langsung sujud, membaca doa sujud syukurnya, setelah itu baru salam. Yang kedua, tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan 2 kali sebelum sujud. Berbeda dengan yang lain. Kalau sujud syukur, sujud tilawah kan sujudnya cuma 1 kali saja. Tapi kalau sujud sahwi itu sujudnya 2 kali. Sebagaimana kita kalau sujud sahwi tidak ada niatnya, karena kan biasa seringnya terjadi di dalam sholat, jadi tidak ada niatnya. Langsung saja bacaannya itu subhanaman la yanamu wa la yashu, itu dibaca 3 kali pada saat sujud. Yang ketiga ada sujud tilawah di luar sholat. Sebagaimana berikut. Yang pertama yakni sujud tilawah itu ada juga membaca niatnya. Nanti kita akan praktek satu persatu, akan ajarin satu persatu, akan minta tolong. Nanti kalian diingat ya sama-sama untuk mengenai doa dan juga niatnya agar kalian pada saat di luar, di rumah atau di mana nanti kalian bisa mempraktekannya. Oke. Silakan dibuka halaman belakangnya lagi. Dibuka pada halaman 83. Sudah? Oh iya. Kakak ada selipkan sedikit mengenai materi pada yang lembar sebelumnya tadi. Ada niat sujud. Ada niat sujudnya ya. Jadi ini niat sujud syukurnya di sini buat nanti, dan juga sujud tilawahnya di sini. Jadi nanti kalian baca pada saat melaksanakan prakteknya, oke? Terima kasih. Oke. Ada yang bisa baca doa sujud tilawahnya? Baca saja. Ayo, siapa yang bisa berani baca? Ini nanti mau baca? Saya mau baca lagi nih, doanya nih. Ada yang mau baca? Saya mau baca doanya ini. Siapa yang mau baca? Dari perempuan ada yang mau baca? Ada? Malu-malu semuanya. Mau? Mau coba baca? Atau Rizky atau siapa ini? Kalian berdua, bertiga nih. Ada yang mau baca? Silakan. Oke. Jadi baca doa nanti itu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Memang doanya agak panjang, tetapi pada doa ini bisa kalian alihkan dengan menggunakan doa sujud seperti biasanya. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali. Bisa diganti laksanakan sujud tilawahnya. Oke, alhamdulillah. Oke. Jadi ada dari semuanya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sekiranya sudah paham? Insya Allah sudah ya. Oke.
Karena kita tadi sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari kakak, kakak akan coba tes kemampuan kalian dan pemahaman kalian mengenai materi yang sudah kakak jelaskan tadi. Silakan. Dikerjakan sesuai nama kelompok kalian. Nih. Ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Oke. Ini. Ini juga nih. Ini kelasnya. Oke. Itu kelasnya nggak usah diisi, nggak apa. Sudah, sekarang yang perempuan sini. Oke. Silakan teman-teman sekelompoknya segera berkumpul dikerjakan bersama-sama, oke? Jadi kalau kalian tadi mendengarkan penjelasannya kakak, kalian pasti bisa menjawab apa itu yang gambar-gambarnya. Silakan dikerjakan, ayo. Kumpul aja, siapa Rizky? Bertiga ini kumpul aja sini, kumpul sama-sama bahas bareng-bareng. Mau. Ya, nama ditulis nama kelompoknya. Terus ya 2. Saya ditempel ya. Terus lagi dia. Ya udah tuh kalau nggak mau namanya. Enggak, Ulfa pakai amber paling bawah. Amber apa yang kenapa? Halo. Hai. Jadi semuanya. Jadi nanti misal nih kalian tahu nih pada nomor pertama orang sujud setelah mendapat kabar baik, ya kan? Cara pengajarannya begini. Orang sujud setelah mendapatkan kabar baik. Kalian cari potongan gambar yang mana nih yang kira-kira menurut kalian dan teman-teman kalian, oh ini nih gambarnya. Ditempel dan juga kalian isi titik-titiknya ini. Diisi titik-titiknya. Jadi orang sujud setelah mendapat kabar baik itu sujud apa tadi? Akan saya jelaskan. Sujud syukur. Jadi sesuai tadi ya. Saya sudah jelaskan banyak. Jadi nanti kalian baca aja orang sujud 2 kali di akhir sholat nih di gambarnya, dan juga kalian jawab titik-titiknya. Oh sujud apa nih ya yang dilaksanakan di akhir sholat? Nah, ini. Silakan. Sabar, jangan gede-gede. Kamu adalah orang yang setelah gini aja biar dapat syukur. Boleh kan di sini ini senang orang setelah mendapatkan kabar baik. Ini kamu cepet tak? Gue pelan-pelan yang kamu emang tahu. Tempel lah. Wih, gini satu lagi. Orang mungkin ini tuh ada sih. Iya ini. Coba yang lain di belakangnya masih ada soal lagi kan? Ini saya menang ya sekarang. Iya ini. Ini kita ini apa sih? Saya ini nomor 5 misalnya. Enggak apa-apa. Nih, cari di pasang. Aduh, apa? Ya. Iya tahu sih ini yang kan dulu buat lanjut. Kamera gitu. Lagi apa lagi? Itu nggak bisa. Yang gampang-gampang yang nomor 1 lewat apa dulu? Tutup. Nomor 2 orang sujud ini dulu. Nomor 2. Ini gitu. Orang pulang. Saya. Apa? Ini
Ini apa? Minyak ini. Iya, ada yang wah, iya, habis selesai itu. Oh iya benar. Ini setelah sholat. Baca Al-Quran. Iya, kayaknya ini yang dingin. Dingin itu apa sih? Pelan-pelan goblok. Lepel dah hari dong. Ya ini. Oh, jadi ini kayak kare dan kita. Mana tadi yang belum Ini. Udah, ya udah. Itu apa di sebelah apa? Lempel. sabar Coba lempel nih yang di depan. Ini nggak sih? Itu nanti dia Ini loh yang pelan-pelan. sapi. Nomor 2, orang sujud 2 kali di akhir sholat. Apa? Ini jadi orang sujud 2 kali di akhir sholat. Dari ya, Mana kartu mana ini ya semua? Kasih biar dua sholat. 2 kali 2 orang. Mana lemnya? Lagi. Mana? Saya kepala yang Habis itu apa lagi aku? Habis itu sabar. Ada lagi anak sujud. Rasanya Ini namanya mendengar ayat. namanya Kalau membaca ayat ini mendengar. iya ini mendengar berarti. Ya makanya pelan-pelan jangan buru-buru. Kamu Ada. dia aku dengar ini. Jangan buru-buru, pelan-pelan dibaca baik-baik. Ini baca Al-Quran. Ini dengar pelan-pelan. Ini apa mendengar ayat Al-Quran Jangan Makanya buru-buru. Mana? Ini yang mendengar jadi, yang membaca di situ. Makanya pelan-pelan. Ulfa kok begini? berarti Iya lo sujud mana sih? iya lah aku begini kan sabar nanti Setelah sholat melakukan. Kok gini sih? Udah sih nggak apa-apa, nggak dilapor juga lo Ben. Udah. Biar dari bahaya. Ini mana? Pelan-pelan ya, Wak. ini nomor 1 kasih barang sujud setelah mendapatkan kabar baik Setelah sholat cari sudah terus Di sini sudah pada paham semua kan? Jadi tempelkannya di atas tulisan. Tadi laki-laki ada yang bingung. Jadi misalnya ini ekspresi bagian lalu sujud. Tempelnya di atas ini. Ya, jangan di bawah. Kalau yang di bawah nanti nih, oh sama ini berarti. Tempelnya di atas. Oke? Di atas semua nih. buku Ya. Jadi nempelkannya ini di atas ya. Nih, misal ini ya. Misal nih ekspresi bahagia lalu sujud. Nah, berarti nempelnya di atas ini. Di atas tulisannya semua. Soalnya tadi ini di bawah juga. Enggak apa-apa ada. Sedikit masih basah kan? Coba bisa nggak? iya kan? Nggak bisa. Yuk, dilepasnya pelan-pelan. Gendeng. Nggak, kan coba kok. Kan udah dibilang Bang. Pegang, yuk. Santai. Pegangin. Bilang di sini. Nggak apa kalau ada sampai sedikit nggak masalah. Yuk, nah berarti di sini kan dia. Nah, tempelnya di atas sini. ini bener kan Ada ini lapnya. Ada pada leng. ini enggak lupa
Gede bisa deh. Dua tahun deh beli. Udah nggak apa-apa Ih, sini mana? Aduh, ini apa lagi? Ada yang terjadi. Nggak tahu. Yang tempel aja. Yang gitu ya Allah. Itu apa? Ini Ini Muhammad dari bahaya. di akhir sholat. Mendengarkan ayat Al-Quran. Ya, ini ada. Ini apa? Yang ini? Ini yang apa? Baca kuing dua. Sekarang sujud Setelah sholat melakukan sujud depan Anjay. ini nggak sih? Dia tidak tahu ya. Oh, itu dia tidak tahu, dia tidak tahu ya. Masa sholat tuh apa? Mendengar ayat Al-Quran lalu setelah Dia lupa dia tidak ini dia tidak tahu. Ini dirapatkan dia tidak tahu. Kan ada lagi ada Sunnah. Ini sunnahnya. hitung dari ini ya 1, 2, 3, 1. Kenapa udah sunnah saja? 3, 4, 5. Ada sunnah. 5, ada aslinya 4, 1, 2, 3, 4. Sunnah. Bilang katanya siapa tahu katanya. Jatuh. Bungkus. Itu radio kalau ini udah benar, ini apa? Ada gini. Iya kan? Mana tadi? Jadi waktunya kalian 10 menit. Cepat, lambat. Itu nanti pulangnya kita ditentukan kalian. Kalau kalian bisa lebih cepat, kita pulang setelahnya. Kita pulang. Kalau kalian lama, pulang lama berarti. Sadar kamu. Cari gambar mana yang sesuai. Kalian langsung tempelkan. Ini Apa biar cepat. Biar bisa pulang. Ayo nomor 1. Tuh. Itu nomor 1 apa? Oh iya, ini sejabu. Sabar. Membaca Al-Quran dari hati langsung. Asal dari Tensinya gitu. lupa tahan. Tapi apa sih? Beda satu sisa. Ini nih kebetulan ini Soalnya di sisi. logika. Berdasarkan dengan logik. Ini Perbaiki. Aduh. Aduh sudah Kalian selesaikan yang tempel gambar aja. Yang isai kedua belum usah diisi. Yang potong gambar aja. Yang sudah selesai bisa kumpulkan ke depan. Ini awas loh. Sabar dikit diperbaiki. Oke, diingat ya. Waktu tinggal 7 menit. Jika kalian sudah selesai, taruh saja. Udah, taruh aja. Boleh sekarang. Aku. Ih, cepet. Belum bisa ditambah, apa-apanya. Kak itu nggak diisi. Nggak diisi. Kakak aja lah. Toyak. Bilang kak itu nggak iya tuh. Sini sudah. Kamu luas sekali. Lele. Yuk, kelompok 2 sudah? Udah. Oke, terima kasih. Wih, tidak bisa jawaban kalian. Ayo kerjakan. Kalian cepat selesai, kita cepat pulang. Itu saya. Oke, sini. Terima kasih. Kelompok 3 sudah? Yuk.
Yuk. Waktunya sisa 4 menit lagi. Yang kedua tidak usah dikerjakan, Dek. Yang itu nggak usah dikerjakan, nggak apa. Kita kerjakan yang dipotong-potong aja dulu. Fokus yang dipotong-potong gambar itu. Oke? Nggak usah. Yang isi kedua tidak usah. Kerjakan yang dipotong-potong aja nih. Kalian sesuaikan mana, terus kalian jawab. Yang titik-titik ini ditulis juga ya, oke? Yahya mana Yahya? Nah, jadi kalian nanti baca nih, orang sujud setelah mendapatkan kabar baik, ya kan? Nah, sujud apa namanya tadi? Nah, sujud syukur. Di sini kan tulis sujud syukur gitu. Oke? Oh, ini kalian isi lagi. Orang sujud setelah mendapatkan kabar baik, itu sujud apa namanya tadi? Sujud apa? Tulis di sini, ini diisi semua, oke? Oke. Sudah semua? Oke. Jadi jangan lupa ya, titik-titiknya diisi ya. Oke? Diisi semua, oke? Itu sebagai bentuk juga pemahaman kalian. Oh, ini tadi sujudnya namanya apa ya? Nah, kalian harus tahu, oke? Waktu sisa 2 menit lagi. Ayo. Namanya apa? Tulis sujudnya. Tadi ada sujudnya syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Ayo jawab. Tutup apa? Yang plastiknya. Gak apa, sudah, tutup aja kalau sudah. Ayo, tadi apa saja? Diisi semampunya. Gak apa-apa. 1 menit. 1 menit dari sekarang, kalian sudah selesai. Yuk. Sudah semuanya? Silakan kumpul ke sini yang sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 1? Kelompok 3? Sudah? Oke. Siap? Nggak siap? Gak apa-apa. Nanti di sini kita salah, benar, sama saja. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau emang kita ada perubahan, nanti kita diedit saja. Oke? Silakan kelompok 1 maju, terus dibacakan. Jadi nanti kalian presentasinya seperti ini. Yang maju 2 orang aja. Tadi kelompok 3 sini ya. Oke.
Aku ngecek semuanya sudah oke, selesai. Kelompok 2 silakan dipegang lagi. Tadi saya mengecek sudah semua. Oke. Kelompok 1 silakan maju 2 orang. Kalian kelompok 2 dan 3 disimak. Nanti ini ya dibacakan sama mereka berdua. Orang sujud setelah mendapat kabar baik. Gambarnya ini ya. Lalu jawabannya ini. Nanti kakak bilang gambar salah, jawaban benar. Berarti jawabannya yang benar, gambarnya yang tapi kalau kakak bilang semua benar, berarti gambar benar, jawaban juga benar. Oke. Nanti ditulis di tengah sini. Ditulis di atas sini ya. Gambar sama dengan yang salah tadi berapa? Terus jawaban yang sama dengan yang salah tadi berapa? Oke, silakan. Yuk diperhatikan, duduk semuanya. Oke, pegang satu. Oke, bacakan yang pertama. Orang sujud setelah mendapatkan kabar baik. Orang sujud seorang sujud setelah mendapat kabar baik. Coba lihat gambarnya. Jawabannya sujud syukur. Gambar salah, jawabannya benar. Tulis. Ada tulis ini, tulis. Ditulis nih. Jadi gambarmu salah toh? Nanti tulis gambarnya satu salah. Oke. Oke, yang kedua. Baca yang kedua. Jadi yang maju satu aja, nanti kalian cek, oke? Masing-masing. Kan baru satu. Yang kedua, ayo maju. Orang sujud 2 kali di akhir sholat. Orang sujud 2 kali di akhir sholat. Lihat gambarnya. Lihat gambarnya sujudnya. Namanya apa itu? Namanya apa? Sujud apa namanya nih? Dilihat jawaban nomor pertama nih, kelompok pertama. Sini maju sini. Jauh-jauh sekali kamu. Sini, maju sini, tangan sini. Sini, tangan sini. Lagi maju sini. Dilihat gambarnya nomor 2. Gambarnya ini jawaban dari pertanyaannya sujud sahwi. Benar semuanya. Tadi biar aja, nggak usah ditulis, oke? Yang ditulis itu berarti yang gambar yang salah. Jadi gambar ini tadi gambar salah satu toh? Gambar salah satu. Tadi tulis saja satu salahnya. Tuh dicoret cat. Jawabannya sujud sahwi. Oke. Yang ketiga, membaca Al-Qur'an lalu sujud. Lihat gambarnya. Mic-nya, pinjam mic-nya itu. Sini. Gambarnya lihat. Itu namanya, jadi jawabannya apa nih? Membaca Al-Quran namanya apa? Sujud? Tilawah. Betul. Gambar, jawabannya dia betul. Ini gambarnya ini, jawabannya sujud tilawah. Betul. Oke. Selanjutnya nomor 4. Ekspresi bahagia lalu sujud. Gambarnya dikasih tunjuk. Gambarnya, jawabannya sujud syukur. Betul. Kalau ini sudah habis waktunya, oke, coret. Berarti kalian jawab yang kalian kosongin semua itu nanti salah semua. Oke. Yang kelima, bingung jumlah rakaat saat sholat. Jawabannya apa? Salah. Jawabannya sujud sahwi, betul? Betul. Gambar yang salah, jawaban yang benar. Oke, jadi nih, gambar yang benar tuh ini. Nih, gambar yang benar. Oke. Selanjutnya yang ke-6, mendengar Al-Qur'an lalu sujud. Jawabannya sujud tilawah. Gambar yang salah, jawaban yang betul. Jawabannya ini.
Gambarnya ya. Gambarnya betul ini. Selanjutnya, setelah sholat melakukan sujud tambahan. Coba lihat gambarmu. Ini kembali aja nih. Salah. Gambarnya salah, jawabannya betul. Sujud sahwi jawabannya. Yang 8, selamat dari bahaya lalu sujud. Jawabannya ini. Gambar yang ada mobil, ada orang sujud. Jawabannya sujud. Syukur jawabannya. Betul. Ada yang betul? Oke. Selanjutnya, balik. Semuanya balik. Dibalik. Dibalik. Oke. Membaca Al-Quran dari HP lalu sujud. Membaca Al-Quran, berarti kalau membaca Al-Quran, berarti membaca ayat apa tadi namanya? Ayat sajdah. Oke. Gambarnya ini, jawabannya sujud tilawah. Dicek. Kalau kalian salah, coret, tulis 1 gambarnya nanti. Atau jawabannya tulis 1. Kalau betul, biarin aja. Yang terakhir, nomor 10, lupa tasyahud awal dalam sholat. Gambarnya ini, yang ada tanda serunya. Dan nama sujudnya yaitu sujud sahwi. Ayo, dihitung semua total berapa kesalahannya. Kirim ke bapak sini. Sana. Silakan, duduk kembali dulu. Silakan. Ditulis salahnya berapa. Tidak apa-apa. Jangan malu, jangan takut. Kita di sini sama-sama belajar. Gak akan kakak salahin. Kalian mau salah mau gimana nggak apa-apa. Justru dengan itu kalian tahu kesalahannya di mana dan kalian harus memperbaikinya di kedepannya. Oke? Nih, kalau kalian mau lihat jawaban yang benar. Jadi yang salah yang mana, yang benar mana. Dimulai dari bisa dilihat? Bisa? Jadi kalau gambar kalian salah, kalian tulisnya 1. Kalau ada yang salah lagi, 2. Jadi kalau ada yang salah lagi sampai 5 nih. 3, 4, 5-nya miring. 5. Jadi yang salah yang ditulis, yang benar dibiarkan. Kalau jawaban ada yang salah 1. Kalau sampai 5 kayak tadi. 4, 5-nya miring. Oke? Silakan. Yuk. Ada yang masih mau dilihat nih? Kalau mau lihat sini. Gantian dulu dari kelompok mana? Silakan. Dicek cepat-cepat ceknya. Ini benar. Panggil sobek dia bilang itu bisa. Sudah kalian berapa jumlah salahnya? Berapa jumlah intinya? Gambar salah 5. Yang jawabannya salah 0 jawabannya. Sudah berarti sini. Oke. Apa? Boleh, enggak apa-apa.
Gimana sudah kelompok 2, kelompok 3? Enggak tahu. Sini sudah. Kalau yang sudah kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Kalau kalian bingung kumpulkan depan aja nggak apa-apa. Nanti Kak, Bapak cek sendiri. Oke, sudah. Dari kelompok 2? Mana dari kelompok 2? Sudah? Oke, terima kasih. Oke. Kalau kita lihat, halo. Halo. Oke. Jadi kalian dari belajar mencocokkan gambar dan juga menjawab, Kakak bisa menyimpulkan kalian sudah paham sekitar 80%. Tapi jika yang belum paham, nanti kalian dipelajarin lagi. Itu buku, kalau kalian mau buku materinya, kalau kalian mau bawa pulang nggak bawa aja nggak apa-apa buat bahan belajar, buat bisa mencocokkan kembali. Karena kan tadi kalian bisa lihat ada yang bingung, ada yang salah tempat pasang gambarnya, jawabannya ada yang salah, ya kan? Dengan di situ nanti kalian bisa belajar untuk kedepannya lagi. Dan untuk prakteknya kemungkinan kita minggu depan saja. Kalau memang ada waktu, kalau kita bertemu kembali di minggu depan, kita akan melaksanakan prakteknya saja. Oke? Sampai sini apakah ada yang masih dibingungin? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Jadi nanti kalau kalian memang masih ada bagian yang bingung, setelah selesai materi ini, kalian mau tanya kakak di luar, mau tanya apa, silahkan. Nanti akan kakak bantu. Oke? Oke, kesimpulan pada pembelajaran mengenai 3 sujud ini, yakni bahwa sujud syukur, sujud sahwi dan juga sujud tilawah merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sebab dan tata cara berbeda. Sujud syukur yang pertama dilakukan sebagai ungkapan serta dalam rasa syukur kita atas makna atau kabar baik yang diterima. Yang kedua ada sujud sahwi, dilakukan untuk menyempurnakan sholat karena lupa atau ragu dalam keadaan sholat. Yang ketiga ada sujud tilawah, dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Dan juga yang ketiga ada sujud tersebut mengajarkan sikap taat, rendah hati, bersyukur dan selalu mengingat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak semuanya, betapa pentingnya membiasakan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga saat kita tetap khusyuk serta membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, dan dengan kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Ini dapat membuat diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Silakan bersiap-siap. Kita akan sini. Dan sebelum pulang baca doa. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fid dunya hasanah. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma zakirna ilma ladina wa alimna ilma
Selesaikan. La illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma qilli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orangku. Bagaimana mereka pasti itu dirobohkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Dan akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa masjid. Masya Allah, alhamdulillah alamin. Kita sudah selesai. Kakak juga sudah memberikan materinya dan kalian juga kakak mengucapkan terima kasih sudah mau belajar menerima apa yang kakak sampaikan. Semoga dan mudah-mudahan ilmu yang kakak berikan bisa bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah silakan yang mau pulang. Mana? Barakallah. Oke. Barakallah. Sabar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, makasih ya Yahya. Aku duluan. Oke, makasih ya barakallah. Oke. Barakallah. Hati-hati ya nanti.